Pertanyaan dari TikTok. Dok, mau tanya, setelah HD, kok saya jadi impoten ya dok? Apa ada hubungannya? Obatnya agar normal lagi apa ya dok? Terima kasih. Disfungsi ereksi atau impotensi memang sangat umum terjadi pada laki-laki yang menjalani hemodialisis. Ini bukan kesalahan pasien, bukan karena kurang jantan, dan bukan berarti tidak ada harapan. Banyak faktor yang berperan dan sebagian besar bisa ditangani dengan baik. Mengapa pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis bisa mengalami impotensi? Perlu diketahui bahwa fungsi seksual seperti ereksi dan gairah melibatkan kerjasama antara hormon, pembuluh darah, saraf, dan psikologis. Pada pasien dengan gagal ginjal kronik dan yang menjalani hemodialisis, semua sistem ini ikut terdampak. Secara umum, impotensi pada pasien dengan penyakit ginjal kronik disebabkan oleh yang pertama, adanya perubahan hormon. Penyakit ginjal kronik dapat menyebabkan penurunan kadar testosteron, kondisi yang disebut hipogonadisme uremik. Akibatnya terjadi penurunan gairah seksual dan kemampuan ereksi. Yang kedua adalah kerusakan pembuluh darah dan saraf. Ereksi terjadi ketika aliran darah ke penis meningkat. Tapi pada pasien gagal ginjal, pembuluh darah bisa mengalami pengerasan atau penyempitan yang disebut aterosklerosis sehingga aliran darahnya terganggu. Selain itu, kerusakan saraf atau neuropati juga bisa mengganggu sinyal seksual dari otak ke organ seksual. Kemudian kelelahan dan kondisi fisiknya. Pasien hemodialisis itu sering mengalami kelelahan kronis, kram, nyeri, dan gangguan tidur. Kondisi ini membuat tubuh dan pikiran jadi lelah, sehingga keinginan seksual menurun secara alami. Yang keempat adalah masalah psikologis. Tidak sedikit pasien hemodialisis, pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik itu merasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, atau mengalami stres dan depresi karena penyakit kronisnya. Semua ini sangat mempengaruhi fungsi seksual. Kemudian, apakah ini akibat dari hemodialisisnya? Jawabannya tidak. Hemodialisis tidak secara langsung menyebabkan impotensi, tapi kondisi gagal ginjal kronik yang mendasari ditambah perubahan metabolik, perubahan hormon, dan tekanan mental yang dialami karena harus menjalani terapi jangka panjang. Semua itu berkontribusi pada munculnya disfungsi ereksi. Apakah bisa diobati? Ya, bisa. Tapi perawatannya perlu disesuaikan dengan kondisi ginjal pasien. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah yang pertama, optimasi manajemen gagal ginjal dan hemodialisis. Pastikan jadwal dan kualitas dialisis yang optimal, ya. Itu dapat membantu memperbaiki beberapa faktor fisik yang berkontribusi terhadap disfungsi ereksi. Yang kedua adalah terapi hormonal. Jika kadar testosteronnya rendah, maka terapi pengganti testosteron mungkin dipertimbangkan. Tentunya dengan mempertimbangkan risiko dan manfaatnya ya pada pasien gagal ginjal. Jadi ya harus berkonsultasi dengan dokter ahli. Kemudian pemberian obat-obatan untuk disfungsi ereksi seperti uh, sildenafil, tadalafil, nah itu bisa membantu untuk sebagian pasien gagal ginjal kronis. Tapi sebaiknya berkonsultasi ke dokter ya, jangan beli sendiri ya. Ini harus dikonsultasikan. Kemudian konseling psikologis atau seksual. Jika faktor psikologisnya yang berperan, yang sangat dominan ya, maka konseling dapat membantu mengatasi stres, kecemasan, atau masalah hubungan yang mungkin berkontribusi terhadap disfungsi ereksinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.